Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas guna memenuhi pengambilan nilai UAS semester ganjil. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adi Putra. Saya dari kelas MG301, mata kuliah Manajemen Keuangan, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan PT Arha Jayanti Persada Tbk tahun 2020 dan 2021. Perusahaan tersebut bergerak di bidang fabrikasi komponen alat berat, jasa pengangkutan batubara, dan pembuatan dump truck. Perusahaan tersebut memulai beroperasi secara komersil pada tahun 2009. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Berikut perhitungan dan analisis rasionya. Yang pertama, ada di rasio likuiditas, di mana rasio ini adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi nilai likuiditas, maka menggambarkan semakin besarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Dengan menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan rugi, laba, laporan perubahan modal, maka rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, current ratio 2020, aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua, current ratio 2021, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar, di mana untuk tahun 2020 yaitu di angka 1,29 dan pada tahun 2021 di angka 1,36. Current ratio sendiri adalah rasio yang digunakan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansial jangka pendeknya berdasarkan perhitungan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 menunjukkan beberapa kali aset lancar dapat membiayai hutang lancar perusahaan. Semakin tinggi nilai current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Terlihat di tahun 2020, nilai current ratio sebesar 1,29 dan mengalami peningkatan sebesar 0,07 di tahun 2021. Untuk selanjutnya, liquid ratio. Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar, dan quick ratio aktiva lancar dikurangi persediaan dan kewajiban lancar, di mana terdapat angka quick ratio di tahun 2021 sebesar 0,9, sedangkan di tahun 2021 sebesar 0,87. Quick ratio itu sendiri adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang tidak memerlukan waktu relatif lama dan direalisir menjadi uang kas. Semakin tinggi nilai quick ratio, maka menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang dicapai perusahaan. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan beberapa kali persediaan yang dianggap aset lancar yang sedikit tidak liquid dapat membiayai hutang lancar perusahaan. Dari perhitungan tersebut, PT Arha Jayanti mengalami penurunan. Hal ini dapat menggambarkan perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban yang tidak memerlukan waktu relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan dapat menggunakan pendanaan melalui utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam rasio solvabilitas, perusahaan yang tidak mempunyai leverage maka dapat menggunakan modal sendiri 100%. Rasio solvabilitas dapat menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun dengan jangka panjang. Dengan menggunakan laporan keuangan rasio tersebut, yaitu yang pertama ada debt to total asset ratio di tahun 2020 sama dengan
Total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Temu angka 79,73% pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, total debt to total asset ratio yaitu sebesar 79,50%. Debt aset sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap biaya aset. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai debt to total asset. Rasio dari PT Arka Jayanti Persada Tbk pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Semakin tinggi nilai debt to total asset ratio, maka semakin besar resiko yang dihadapi. Dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktivitas. Dari perhitungan di atas, nilai debt to total asset ratio menurun sebesar 0,23% yang disebabkan penurunan hutang perusahaan yang berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Yang selanjutnya, yang B ada debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total modal, di mana pada tahun 2020 sebesar 393,2%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 387,8%. Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya porsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Berdasarkan perhitungan di atas, diperolehlah nilai debt to equity ratio dari PT Arha Jayanti Persada di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan berapa bagian rupiah setiap modal yang dijadikan jaminan hutang. Semakin tinggi nilai debt to equity, maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan jaminan hutang. Dari perhitungan di atas terlihat ada penurunan sebesar 5,5%. Penurunan tersebut diakibatkan karena adanya penurunan hutang perusahaan. Di mana selanjutnya ada rasio aktivitas, di mana rasio ini adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna aktivitas perusahaan. Dalam rasio aktivitas, penggunaan aset dapat dilakukan secara maksimal dengan maksud dapat memperoleh hasil penjualan yang maksimal. Di mana rasio perputaran persediaan di tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu sebesar di tahun 2020 1,40, di mana rumusnya sendiri yaitu penjualan dibagi persediaan. Di tahun 2021 yaitu 0,94, di mana rasio perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari pemanfaatan atau penggunaan persediaan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi nilai rasio, maka perusahaan tersebut semakin efisien. Namun, rasio perputaran persediaan yang terlalu tinggi atau menunjukkan bahwa modal kerja yang tertanam dalam persediaan barang dagang semakin besar juga dapat dikatakan tidak baik, sehingga perlu dipertentukan keseimbangannya. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi penjualan dan persediaan. Dari perhitungan di atas menunjukkan beberapa kali persediaan perusahaan telah dijual selama beberapa periode tertentu, yaitu pada tahun 2020, yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap bersih, ketemu dengan angka 0,79, sedangkan tahun 2021 ketemu di angka 0,87. Rasio perputaran tetap sendiri itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dapat menggunakan pabrik beserta peralatannya. Sedangkan berdasarkan perhitungan di atas, adanya peningkatan sebesar 0,05. Peningkatan ini disebabkan oleh keterbatasan aset atau aset sudah digunakan seluruhnya. Selanjutnya ada rasio perputaran total aktiva di tahun 2020 dengan mencarinya penjualan dibagi dengan total aktiva tetap ketemu di angka 0,18, di tahun 2021 sendiri ketemu di angka 0,16. Rasio apa sih? Rasio perputaran aset adalah rasio yang digunakan perputaran atau pemanfaatan dari semua aktiva. Rasio perputaran aset dapat menggambarkan efektivitas aktiva untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba.
Berdasarkan perhitungan dan di atas, maka adanya nilai rasio perputaran aset yang menurun 0,02 di sini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan. Selanjutnya ada rasio probabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atas aktivitas normal bisnisnya. Rasio probabilitas menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualannya, di mana rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, net profit margin. Laba bersih dibagi dengan penjualan, ketemu di angka 0,37 di tahun 2020, sedangkan di tahun 2021 ketemu angka di 0,05. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba bersih atas penjualan. Net profit ini dapat dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan. Laba bersih dapat dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Itu merupakan presentasi dari saya, dan semoga bisa dimaklumi karena saya sadar saya masih banyak kekurangan atas presentasi saya maupun saya dalam mengerjakan tugas. Pada sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan lupa, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.